Horas Akadongan kembali lagi ke channel Ugari 20 Art Stop. Masih di konten Cergam Komik Indonesia. Kali ini kita bakal bahas baca bareng Cergam. Kobarkan semangat pertempuran. Nah, ini adalah buku-buku biografi. Ini Ki Hajar Dewantara. Kalau ada yang kenal ya kan, yang suka ngikutin sejarah. Dan ini adalah Yos Sudarso. Marinir atau tokoh apa gitu angkatan laut dia pokoknya. Apa nama ininya, admiral, ya itulah jabatan, ntar kita bisa baca di dalam. Sebelumnya, si Harimau Tapanuli, jangan lupa cek ini di kolom deskripsi. Sinopsis. Siapa bilang zaman pendekar telah berakhir? Anggoni, seorang pemuda Tapanuli yang merantau ke ibu kota untuk mencari abangnya, kini harus berurusan dengan polisi. Tabiatnya yang panasan justru membuatnya masuk dalam masalah, mulai dari pengedar narkoba, polisi korup, hingga sindikat mafia. Ikuti kisahnya dalam Cergam ciptaan A. Sitompul ini. Selamat membaca, Horas! Nah, ini adalah karyaku sendiri, komik buatanku dan gabungan dari kawan Teran Studio. Ini aku collab sama studio di Jakarta. Dan ini sedikit preview aja, ini ada puisi-puisi dikit. Yoi, paten Horas. Bisa kalian cek, dan ada kayak paket-paketan gitu, aku buat kecil-kecilan. Ini adalah poster A5, dan stiker tentunya, murah meriah. Ini kalau kalian mau beli semuanya, ini bisa dapat 75.000 totalnya. Bisa kalian cek di Tokopedia, plus free ongkir dong tentunya. Oke, itu saja. Nah, langsung masuk ke buku pertama, kita bakal bahas ini dulu. Kobarkan semangat pertempuran. Nah, bisa kalian cek di video sebelumnya, penerbitnya sama dengan penerbit buku Gajah Mada dan Sentot Prawiro Dirjo. Itu adalah penerbit dari ISTI, ya. Nah, ini sekarang udah lengkap nih. Cipta Undang-Undang. Penerbit CV ISTI, anggota IKAPI, Semarang. Cetakan pertamanya tahun 1987. Dan ini adalah karya Pak Syamsuar Said dan Wit NS. Buat kawan-kawan yang kurang ngikuti dunia komik atau cergam ya kan, Pak Wit NS ini adalah salah satu komikus legendaris kita. Dia terkenal dengan karyanya Godam. Nah, ini bisa kita tengok dalamnya. Prakata, Ketua Ibu Sudirman. Ini istrinya almarhum Jenderal Sudirman ya. Yayasan Panglima Sudirman. Nah, buat kawan-kawan yang tak tahu Pak Wit NS ya, wah, Pak Wit NS itu adalah legenda. Jadi dia salah satu komiknya yang paling terkenal itu adalah Godam gitu. Tapi di sini dia membuat ilustrasi buat buku anak-anak yang isinya biografi tentang pahlawan nasional. Nah, bisa kita tengok lah, ini gambar-gambarnya udah luar biasa ya, udah melebihi Eropa bahkan mungkin. Gaya Eropa. Karena ini ilustratif sekali ya kan, dia keluar panelnya, tengok. Jadi dia membuat lingkaran gitu ya kan. Ini kawan-kawannya lagi nengok latihan. Ini si Yos Sudarso-nya ya kan, masih kecil. Bisa kalian tengok. Ini kelebihannya ya, salah satu kenapa aku bahas buku ini adalah koleksiku, ya kan. Dan ini aku dapatnya juga harganya bisa dibilang masih obral ya. Bukan murah lagi, udah obral ya kan. Bisa kalian tengok di marketplace lah, dimanapun. Harganya sekitar segitu. Aku nggak nyebut harganya karena bisa beda-beda ya. Kalau kalian dapat murah, selamat ya kan. Kalau kalian dapat mahal, ya mau gimana lagi ya kan. Makanya cek-cek dulu. Cuman ya situs gituan paling. Ya di bawah inilah, di bawah harga-harga normal, di bawah harga manga Jepang malah. Ini udah cergam harta karun ya, hidden gem gitu. Dan ini tengoklah karya-karyanya. Ini warna-warnanya tuh warna-warna ini ya, kayak warna tanah gitu. Jadi dia sangat membumi sekali. Ini kan warna-warnanya nggak ada yang ngejreng deh kan. Semua warna-warnanya enak dilihat gitu.
menggambarkan kesederhanaan, ya kan. Tengoklah masih pakaian-pakaian Indies, ya kan, tradisional campuran gaya ini apa Menteri Belanda, apa pakaian jadul lah pokoknya. Masa kolonial ini. Sebelum Indonesia merdeka kan pada tahun 1940 tuh. Tamat sekolahnya 1940. Awak mungkin masih di ini, di ujung kukunya nenek lah mungkin. Nah, ini dia bercocok tanam. Tengoklah detailnya. Duh, paten kali nih Pak Wit. Dan ini dia ini ya bisa dibilang udah akademis ini gayanya. Jadi akademis itu adalah salah satu gaya melukis di Eropa ya. Berkembang di Perancis gitu. Di abad ke-19. Salah satu tokohnya yang paling terkenal itu William Adolphe Bouguereau. Terus ada lagi Jean-Jacques Georges Louis David, ya kan? Dan ada beberapa tokoh lagi gitu. Dan ini hampir menyerupai itu gitu. Kalau nggak salah nih pakai cat poster dia warnanya. Jangan dibayangkan ini ya dibikin di tablet atau di mana di Android gitu, nggak mungkin kayak gini. Ini udah manual semua ini kayak gini-gini. Tahun inilah tahun berapa tadi kita? Tahun 87 ya kan. Kalian di mana tahun 87 ya kan? Mungkin ada yang belum lahir. Mungkin kalau ada yang udah lahir ya udah nggak usah dikasih tahu lagi sebenarnya. Udah pasti nampak lah gitu kan ciri khasnya gitu. Pak Wit dengan full colornya. Sayang ini cetakannya ini ya. Nggak, ini masih ada kayak serbuk-serbuknya gitu. Atau mungkin ininya aslinya gini kertasnya. Si Pak Witnya bikinnya. Jadi unsur jadulnya kuat ya. Nah, tengoklah ini anatominya. Ini kan jelas sekali ya. Ini anatominya tuh sangat proporsional gitu. Dia menarik sesuatu ya kan, beratnya di belakang, badannya condong ke belakang tapi tangan sama kepalanya ke depan ya kan, ada beban gitu yang mau dia pindahkan. Ini menarik kali nih, lepas-lepas sedikit ya kan. Orang jadi nengoknya kan, agak dinamis gitu ya. Nggak kaku-kaku kali gitu jadinya lukisannya. Karena memang ini bukan lukisan sebenarnya kan, ini tuh cergam gitu. Ada cerita di bawahnya, ini kan ceritanya itu justru ya kan. Nah ini dia udah mulai berperang nih, dia apa nih pangkatnya? Letnan apa gitu, ikut TKR dia. Masih muda kali nih. Pak Yosudarso, masih muda kali digambarkan di sini. Umur berapa ya? Mungkin masih di bawah 20 ini, apa 20-an tahun. Kayak anak remaja gitu. Kawannya meninggal. Pada tahun 46, Yosudarso mendapat tugas melakukan ekspedisi ke Maluku. Nah, tengoklah, ini semuanya nih kemungkinan ada contohnya nih. Ada referensinya nih, karakter-karakter ini. Makanya kuat kali kan dia melukiskannya gitu. Ini pun baju SMP tapi badannya udah jadi semua. Apa bukan SMP mungkin ini apa ya? Apa seragamnya dulu kayak gitu ya mungkin ya. Wah, ini benar-benar luar biasa ini hidden gem. Buat kolektor-kolektor ya kan. Inilah kalau mau nengok dalamnya. Aduh, ini ingat tahu ini nggak? Rashid. Nah, ini dia suka bikin ini, orang Amerika, USA. Komik-komik perang gitu, nah, struktur-struktur mesin kayak gini nih dia ininya, spesialisnya. Ini Pak Wit dapat kali nih, referensinya udah ngeri pasti. Bajunya, lekukan-lekukannya ya kan. Detailnya pun nggak main-main gitu. Dan ini menggambarkan layoutnya pun dia benar-benar matang ya. Jadi benar-benar tengok lah, ini kan langit sebenarnya nggak perlu digambarkan, cuman buat menggambarkan kekosongan langit itu, jadi menguatkan bendera merah putih yang berkibar ini, ya kan, pohon melambangkan alam, ya kan, ini melambangkan struktur-struktur, ya kan, ini orang-orang pada menghayati, nengok ke merah putih, ya kan, ya ini penggambaran-penggambaran patriotis lah istilahnya. Nah ini dia Alri. Kita baca sebentar. Setelah pengakuan kedaulatan tersebut, Yosudarso tetap setia dan bertugas di Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI. Mula-mula ia bertugas di kapal RI Patiunus, kemudian pindah ke kapal RI Banteng dan kapal RI Gajah Mada.
Oh, ini kayaknya kombatan nih. Buat perang nih. Perahu buat tempur. Tengoklah referensi-referensinya udah pasti wah, rame kali nih. Ya kan inilah pengaruh apa ya? Ini udah macam lukisan gitu kan. Ini udah akademis sekali gitu. Ini udah simbol-simbol lukisan gitu. Orang yang dia berdiri menggunakan seragam ya kan, di belakangnya merah putih ya kan. Ini kan sebenarnya bisa dibilang kayak jendela gitu kan. Nah, ini melambangkan simbol kekuatannya dia gitu. Dia di sini gitu berdirinya. Paten kali. Bung Karno ya kan, kita tengok Pak Wit menggambarkan Bung Karno tuh mirip sih. Lagi ini berorasi ya kan, membakar semangat pejuang. Pak Yosudarso lakukan serangan. Jadi Yosudarso itu nih kita baca, ini udah mau klimaks nih, udah mau habis. Pada tanggal 15 Januari 1962, Yosudarso beserta rombongan perwira-perwira dari Markas Besar Angkatan Laut melakukan peninjauan pula. Yosudarso berada di atas kapal Macan Tutul. Perwira yang lainnya berada di kapal Macan Kumbang dan kapal Harimau. Nah, berarti ada 3 kapal ya. Dan itu dikomandoi oleh Pak Yosudarso di kapal Macan Tutul. Mungkin yang ini nih. Atau yang ini. Ketika sampai di Laut Aru itu di Indonesia Timur ya. Kapal-kapal tersebut diketahui oleh kapal patroli Belanda. Nah, itu musuh kita dulu ya, Belanda. Kapal Belanda itu dikawal pula oleh 2 buah pesawat terbang. Terjadilah pertempuran. Karena kekuatan kapal Belanda lebih besar, kapal Macan Tutul yang ditumpangi Yosudarso terkena tembakan dan terbakar. Nah, ini dia meninggalnya Pak Yosudarso itu di Laut Aru, di kapal Macan Tutul. Makanya kalau kawan-kawan ada jalan Yosudarso di sekitar kalian, kemungkinan besar di situ ada pangkalan angkatan laut, kemungkinan. Entah, walaupun bukan di pinggir laut ya, bisa aja di tengah-tengah kota gitu ada juga jalan Yosudarso. Itu kemungkinan besar ada marinir atau angkatan laut di situ. Nah, itu aja. Lanjut ke buku berikutnya. Ki Hajar Dewantara. Sebelum lanjut ya kan, supaya nggak serat. Ngopi dulu, Cis. Ngopi. Ki Hajar Dewantara nih tokoh pendidikan ya. Inilah si Pak Ki Hajar Dewantara ini. Kita tengok terbitannya. Semarang 1983. Oh, lebih dulu ini ya. Dari yang tadi. Oh, ini pun kertasnya sampai glossy gini. Wah, ini kertasnya ini kali nih. Paten kali. Glossy. Tengoklah nih mengkilap-mengkilap gini kan. Mengkilap-mengkilap nih. Nih. Harus agak miring dikit. Wah. Semarang 1983. Suparjo dan A. Arisandi disusun ilustrasi with NS. Nih, Pak Wit lagi nih. Kalian tengoklah dulu ya. Ini bener-bener, ini realisnya ngeri kali Pak Wit. Ini kan udah hampir fotorealis gitu kan. Dia bener-bener nggak tahu ya Pak Wit nih apa sekolah seni rupa apa gimana ya. Setahu aku kalau komikus-komikus zaman dulu tuh dia bukan dari sarjana justru, tapi dari orang advertising gitu. Cuman nggak tahu ya, apa harus ini lagi aku Google sama nanya-nanya di Facebook. Ini paten kali, tengoklah warnanya. Apa ini cat poster ya? Cat poster atau cat air ini? Wah, detailnya tengoklah. Ini Pak Wit kenapa ya sama Ki Hajar Dewantara? Kayaknya dia ngefans sekali. Tengoklah. Ini, wah, detailnya sampai segininya gitu. Ini kan rotan bambu gitu. Wah, ini sederhana kali ya Ki Hajar Dewantara waktu itu ya. Ayo kita baca Pak Ki Hajar Dewantara. Pada waktu liburan sekolah, Suwardi Suryaningrat pergi ke desa-desa. Suatu hari, ia disuguhi makan oleh penduduk desa Gelagah yang terletak di pantai selatan Yogyakarta. Akan tetapi sayur, lauk pauknya
serba tawar rasanya. Penduduk desa Gelagah kehabisan garam, sedang rakyat dilarang membuat garam sendiri oleh pemerintah Belanda. Jempol nih, si jempol. Sama mungkin Pak Kades itu mungkin, ya kan. Wish, emang ngeri lah. Tengoklah detailnya. Kita harus bahas dari ininya dulu, keindahan lukisannya. Tengoklah dulu ini, weh. Ini udah bukan 3 dimensi lagi gitu. Ini udah bercerita gitu. Ini memang lukisan yang dibuat untuk bernarasi gitu. Warna-warnanya pun terang ya, warna-warna tropis gitu. Dan inilah orang-orang kulit putih itu nampak ya kan, dari kulitnya. Kalau ini coklat ya kan. Dan Pak Wet nih dia ini ya, berani ya. Mungkin ini nggak terlalu ini buat orang kita nih nggak terlalu coklat ya kan. Cuman ini kan karena silau gitu. Beda sama di sini. Ini kan udah jelas sekali kan, ini silaunya cuma di dia doang nih. Cuma di Ki Hajar Dewantara. Jadi ini bener-bener yang lainnya bayangan. Jadi kayak Ki Hajar Dewantara ini dapat spotlight gitu. Waktu dia lagi berorasi, ya kan, melakukan pidato-pidato gitu. Dan ekspresinya pun ngeri juga, tengoklah ekspresinya. Karena ini kan bukan cuma sekedar menggambarkan sesuatu yang bagus gitu kan. Tapi ini menggambarkan Ki Hajar Dewantara sebagai seseorang yang ya ini manusia gitu, berekspresi dia gitu. Nah, ini berdebat pula ya kan. Ini kayaknya kepala sekolahnya Stovia dulu nih. Ini si Ki Hajar Dewantara ini lagi kena masalah dia. Gara-gara membacakan sajak apa gitu. Kita baca lagi. Beasiswanya dicabut. Sutomo, Gunawan, dan kawan-kawan lain mengantarkannya dengan rasa sedih. Tetapi, Suwardi Suryaningrat justru berkata, "Jangan sedih kawan-kawan, Stovia hanyalah satu jembatan menuju cita-cita kita. Kalian lewat jembatan ini, dan saya akan lewat jembatan lain. Kelak kita akan bertemu di seberang sana." Oh, di DO dia kan? Iya, bermasalah sama Belanda. Belanda kan memang lapet kan dulu kan? Itulah, sial dia kan? Terlalu berani dia. Itulah pahlawan. Udah nggak memperhitungkan dirinya sendiri gitu. Kalibagor. Dia si Ki Hajar Dewantara ini sempat bekerja kalau nggak salah di apotek gitu. Jadi, oh bukan, di pabrik gula. Kalibagor, apotek. Kalau nggak salah dia sempat di apotek juga soalnya. Mungkin awal-awal di pabrik gula. Ini tebu ya kan, tebu. Inilah kuli-kuli ini. Panggul orang-orang Indonesia dulu kuli jatuhnya. Kalau bukan anak ningrat ya kan, kalau bukan anak raja udah wah sial kali lah. Nah, ini apa nih? Lamaran selanjutnya ke apotik rasanya di Jakarta diterima. Oh iya, ini sempat di apotik juga. Ki Hajar Dewantara tuh sempat kerja di apotik dia, di apotik Belanda. Entah jadi tukang tulis atau apa gitu kalau tak salah. Ini apa dimarahi lagi? Ini maunya apa sih Belanda-Belanda ini? Kayaknya nggak ada yang bisa tenang hidupnya. Pada suatu hari, ya kan? Pada suatu hari datanglah surat dari pimpinan surat kabar The Express yang bernama Douwes Dekker. Dalam surat itu, Douwes Dekker minta agar Suwardi Suryaningrat pindah ke Bandung dan bekerja dalam surat kabarnya. Tawaran itu diterimanya dengan senang hati. Wah, Pak Pos ya kan, dengan sepeda ontelnya. Oh, ini penggambarannya pun ini ya, di belakangnya kayak berkabut gitu. Tapi di sini outline-nya kuat. Gitu. Ini semua masih pakai outline semua ya, Pak Wit ya. Iya, masih ilustratif deh. Kalau udah murni lukisan, outline-nya hampir hilang dia mungkin. Cat minyak gitu kan, outline-nya udah hampir lenyap gitu ya, kayak ilusi. Kalau ini masih kuat banget nih. Tengok. Sampai dia disuruh ke Bandung tadi kan sama Douwes Dekker. Siapakah Douwes Dekker itu? Oh, dia pamit dulu. Pamit ke orang tuanya. Pak, Bu, saya pergi dulu. Ini kan wong Jowo. Serikat Islam Bandung. Pada suatu hari datang 2 orang utusan pimpinan Serikat Islam dari Surabaya, yang bernama Hos Cokro Aminoto
yang maksudnya agar Suwardi Suryaningrat mendirikan Serikat Islam di Bandung. Ia menerima ajakan itu. Tidak lama kemudian berdirilah Serikat Islam Cabang Bandung, yang dipimpin oleh Suwardi Suryaningrat dan Abdul Muiz. Ini berdirinya ini Serikat Islam. Ini pun dia ini ya, lumayan kreatif nih, Pak Wit nih. Ini kan lagi ngobrol nih. Ada yang nanya, apa bener-bener aktivitas aja gitu kan. Dan pakaian-pakaiannya pakaian-pakaian indie semua nih, Blangkon, ya kan? Ini Belanda, kemeja Belanda. Sama ini dia. Der. Partai Indonesia. Ini nih, Indisch Party. Partai politik pertama di Indonesia. Suwardi Suryaningrat ingin agar partainya tidak hanya melingkupi golongan Islam saja. Bangsa Indonesia harus bersatu. Maka pada tahun 1912 didirikanlah Indische Party. Sebagai ketua Douwe Dekker, wakil ketua Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat sebagai sekretaris. Inilah 3 serangkai, ya kan? Ini Douwe Dekker, ini Dr. Cipto Mangunkusumo, nah ini Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat, Indisch Party. Nah ini dia dulu sering berhadapan sama Belanda, ya kan. Kalau dia berkarya dan karyanya nggak sesuai sama keinginan Belanda, ya kena bredel lah pasti. Apalagi dengan partai politik, ya kan. Nah, mulailah dibopong semua karya-karyanya kan, tulisan-tulisannya. Ini coba tengok lah nih orangnya. Pak Wit anatominya pun kuat ya. Nah ini kan orang lagi membawa beban ya, coba. Ini kan orang lagi membawa beban gitu. Ya tangannya turun ke bawah gitu. Bajunya kayak berantakan, ini kedodoran kan bajunya. Nah ini tengok lah. Ini bawa bebannya ke bawah dengan satu tangan. Jadi tangannya agak miring gitu. Dan ini semua kayak manusia gitu. Nah ini luar biasa nih Pak Wit. Referensinya kuat mungkin. Dia sangat memperhatikan bentuk badan manusia gitu. Ini ngapain nih si Lapet Belanda. Dia dibawa dan diasingkan. Itulah ininya Belanda, sistemnya Belanda. Kalau ada yang nggak suka ya kan, udah ini kali ya diasingkan gitu. Soekarno pun gitu ya kan, nasibnya semuanya. Tan Malaka, Soekarno, Muhammad Hatta, pahlawan-pahlawan nasional itu kan dia begitu ditangkap harus diasingkan, langsung diasingkan gitu. Kenapa nggak langsung dihukum mati? Karena sebenarnya kalau dihukum mati justru malah lebih berbahaya gitu kan. Bisa menimbulkan, ya jadi martir nanti mereka kan. Dianggap pahlawan gitu yang harus dibela. Jadi lebih banyak yang mengikuti. Makanya caranya diasingkan biar lupa ya kan masyarakat. Nah sakit lah ini Ki Hajar Dewantara. Ya kan. Nah, kita baca, kita ikuti. Pada tanggal 6 September 1913, Douwe Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan istrinya R.A. Sutartinah berangkat dengan kapal Bulow milik negara Jerman. Ketika kapal berlabuh di Teluk Benggala, Suwardi Suryaningrat menulis pesan perjuangan dan dikirimkan ke surat kabar The Express di Bandung. Di negeri Belanda, Suwardi Suryaningrat aktif dalam gerakan yang diselenggarakan pemuda dan mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Tahun 1919, ia kembali ke Indonesia. Tanggal 3 Juli 1922, mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Tahun 1929, Suwardi Suryaningrat berganti nama, Ki Hajar Dewantara. Nah, akhirnya dia menjadi Ki Hajar Dewantara tuh dengan perjuangan itu gitu. Tahun 1929, baru setelah Sumpah Pemuda gitu. Sumpah Pemuda kan 1928 ya. Kongres Pemuda itu. Nah, itu aja deh. Habis Ki Hajar Dewantara 1889-1959. 14 tahun setelah Indonesia merdeka dia meninggal. Ki Hajar Dewantara. Oke, itu aja buat video kita kali ini. Mau lihatnya godang ak kadongan. Jangan lupa subscribe,
dan komen di kolom komentar buat kritik atau saran supaya aku bisa bikin video yang lebih bagus lagi. Jangan lupa share ke komunitas kalian. Oke, horas!